Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan satu kajian tentang bagaimana cara kita bersabar menghadapi orang yang menzolimi kita. Islam mengajarkan bahwa yang namanya sabar bukan berarti kita pasrah, membiarkan kezoliman orang terus menzolimi kita tanpa membalasnya, atau kita pasrah membiarkan diri kita hancur tanpa mau berjuang untuk keluar daripada kehancuran tersebut. Bukan itu sabar yang diajarkan oleh agama kita. Tetapi sabar yang dimaksud, yang diajarkan oleh agama kita adalah sabar dengan istiqomah, dengan terus berjuang untuk keluar daripada kesulitan, keluar daripada kesengsaraan, dan juga untuk mencegah kezoliman orang kepada kita dan berusaha untuk merubah kezoliman orang tersebut kepada yang baik. Maka itulah sabar yang diajarkan oleh agama kita. Sikap sabar ini akan saya sampaikan, ada 3 sikap yang dibolehkan dan dianjurkan di dalam agama kita kepada orang yang menzolimi kita. Sikap yang pertama yaitu sabar dengan cara memaafkan. Yang kedua, sabar dengan cara tidak memaafkan. Dan yang ketiga, sabar dengan cara membalas kejahatan, kezoliman orang tersebut dengan kejahatan atau kezoliman yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kita. Maksimal sama, tidak boleh lebih. Tapi kalau kita lebih, maka itu tidak dianjurkan, maka itu berubah menjadi dosa bagi kita. Nah, 3 sikap inilah yang akan saya uraikan di dalam pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, sabar dengan memaafkan. Kepada siapakah sabar dengan memaafkan tersebut kita perbuat? Maaf kita itu kita berikan kepada siapa? Yaitu yang pertama kepada orang yang telah menzolimi kita. Kemudian dia sadar dengan kezoliman itu, dia merasa bersalah. Lalu kemudian dia tidak mau mengulangi lagi kezoliman tersebut dan meminta maaf kepada kita. Maka kepada orang yang seperti ini kita dianjurkan untuk memberikan maaf kepadanya. Yang kedua, kepada orang yang telah menzolimi kita, tapi dia tidak mengulangi lagi kezoliman itu dan dia tidak meminta maaf kepada kita. Maka ini pun kita dianjurkan untuk memaafkan orang yang menzolimi kita tadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mengulangi daripada kezolimannya itu. Masalah dia memaafkan, minta maaf atau tidak minta maaf, ini tidak jadi masalah. Yang penting intinya dia tidak mengulangi daripada kezoliman tersebut. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pun bersabda dalam satu riwayat hadis, beliau pun menggambarkan dan mengatakan bahwa orang yang memaafkan, orang yang meminta maaf ataupun yang tidak meminta maaf kepadanya, maka itu adalah termasuk ahli surga. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang divonis oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ternyata amalan daripada sahabat tersebut, setiap dia sebelum tidur, dia memaafkan semua orang yang baik meminta maaf kepadanya ataupun yang tidak minta maaf, semuanya dimaafkannya. Jadi memaafkan orang yang meminta maaf ataupun yang tidak meminta maaf, maka itu termasuk amalan ahli surga. Yang kedua, yaitu sikap kita sabar dengan tidak memaafkan. Kepada siapakah kita dianjurkan untuk tidak memaafkan? Yaitu kepada orang yang telah menzolimi kita. Kemudian dia terus berulang menzolimi kita. Di saat kita memaafkannya, bukan malah dia baik kepada kita,
tetapi malah merajalela kezolimannya kepada kita. Nah, kepada orang yang seperti ini, yang selalu mengulang kezolimannya kepada kita, maka dianjurkan kita untuk tidak memaafkannya dengan niat untuk memberikan efek jera dan menyadarkan dia bahwa kezoliman itu adalah sesuatu yang salah di dalam dirinya. Sehingga diharapkan dengan kita tidak memaafkannya tersebut, dia akan berubah sikapnya menjadi orang yang tidak menzolimi kita lagi. Nah, ini adalah sabar dengan cara tidak memaafkan. Dan yang ketiga, sabar dengan cara membalas daripada kejahatan orang lain, kezoliman orang lain kepada kita, sebagaimana kejahatan yang orang lain buat kepada kita, itu maksimal. Misal, orang lain memukul kita 1 kali dengan pukulan yang pelan, maka kita pun maksimal harus membalasnya dengan pukulan 1 kali dan pelan juga. Tidak boleh kita kuat. Kalau kita 1 kali membalas tapi kuat, maka itu dosa bagi kita. Ataupun kalau kita membalasnya pelan tapi 2 kali, itu pun dosa bagi kita. Tapi kalau kita membalasnya dengan balasan yang sama yang dia buat, dia 1 kali pelan, kita 1 kali pelan, maka tidak ada dosa bagi kita. Tapi balasan ini bukan karena kebencian, tetapi membalas yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila balasan ini niatnya untuk mencegah kemungkaran, kezoliman yang dia buat kepada kita. Maka ini niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita mendapatkan pahala. Nah, jadi inilah 3 sikap yang dibolehkan untuk kita menghadapi orang yang menzolimi kita. Nah, mudah-mudahan 3 sikap ini dapat dipraktekkan di dalam hidup kita dengan niat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.